قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah di kesempatan yang baik dan di tempat yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan masuk bab yang baru, bab yang ke-28. Kata penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu majaa fi tanjim, bab keterangan tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan atau ramalan bintang zodiak. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di bab yang ke-28 ini ingin menjelaskan kepada kita tentang satu ilmu perbintangan yang banyak terjadi, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan itu banyak dilakukan di tanah air kita, di mana ada sebagian kaum muslimin yang membagi-bagi gugusan bintang dengan nama-nama tertentu, apa yang kita bahasakan dengan ramalan bintang atau zodiak. Dan ini tentunya sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Sehingganya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ilmu nujum itu jamak dari najmun, bintang. Najmun, najmani, nujum, ilmu perbintangan. Para ulama rahimahumullahu taala membagi ilmu perbintangan itu menjadi dua. Yang pertama, apa yang disebut dengan ilmu ta'thir. Apa itu ilmu ta'thir? Ilmu ta'thir itu adalah ilmu yang mempelajari pengaruh bintang-bintang terhadap al-hawadits al-ardiyah. Ilmu yang dipelajari untuk mengetahui pengaruh bintang terhadap kejadian-kejadian di bumi. Dan ilmu ini teman-teman sekalian, ilmu ta'thir ini sepakat para ulama diharamkan, dan ini termasuk bagian dari sihir yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ketika kita membahas satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam pembahasan tentang sihir, di mana Nabi SAW bersabda, maniktabasa ilman minan nujum, siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka kata Nabi SAW, iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir zada mazada, semakin dia tekuni dan dia tambah ilmu perbintangan itu yang tadi kita sebutkan, ilmu mempelajari pengaruh bintang terhadap al-hawadits al-ardiyah, kejadian-kejadian bumi. Semakin dia pelajari ini,
Maka kata Nabi SAW, semakin bertambah ilmu sihir dia. Dan kita katakan, sepakat para ulama mengatakan ini adalah kesyirikan. Kalau ada seorang muslim atau muslimah meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut atau benda-benda langit yang lainnya memberikan pengaruh dengan sendirinya terhadap kejadian-kejadian di bumi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masa depan, nasib seseorang, ya, kepribadian manusia itu dikait-kaitkan dengan bintang-bintang tertentu, maka ini sepakat para ulama ini kekufuran besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi ini ilmu ta'thir ini sepakat para ulama haram hukumnya untuk dipelajari. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua, apa yang disebut dengan ilmu at-tasyir. Ilmu tasyir ini adalah ilmu di mana seseorang mempelajari lokasi bintang-bintang untuk menunjukkan arah-arah tertentu atau untuk menunjukkan musim-musim tertentu. Dan ini teman-teman sekalian, ilmu tasyir ini tidak ada kaitannya dengan al-hawadithul ardiyah, kejadian-kejadian di bumi, atau untuk meramal nasib seseorang, kepribadian manusia, ya, sikap dia, perilaku dia, masa depan dia, kaya atau miskin, tergantung dengan bintang-bintang tertentu yang diberikan nama-nama tertentu, sebagaimana antum sudah ketahui. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl, dan ini dibawakan juga oleh penulis kitab dalilnya, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan dengan bintang-bintang mereka menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai petunjuk untuk mengetahui sebuah arah di dalam perjalanan mereka. Atau yang dengan bintang-bintang tersebut, benda-benda langit, mereka mengetahui waktu-waktu tertentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam surat Yunus ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dengan bintang-bintang tersebut atau benda-benda langit, kalian itu bisa mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Walaupun kita katakan teman-teman sekalian, ada musim-musim tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang kita tidak kita tidak jadikan ilmu hisab ini sebagai tolak ukur di dalam menentukan waktu. Seperti contoh, bulan apa? Maksudnya bulan Ramadan. Kita tetapkan masuknya bulan Ramadan dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Kenapa? Karena ada dalil yang menegaskan hal itu. Sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah kalian, artinya berlebarlah kalian dengan melihat hilal. Walaupun kita katakan ilmu hisab bukan sesuatu yang terlarang di dalam menentukan waktu tertentu. Tapi ilmu hisab itu sebagai apa? Pembantu saja. Dia hanya membantu untuk menetapkan hilal itu. Tapi dia bukan jadi patokan utama, sebab ada dalil yang menegaskan. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang kedua ini, ilmu taysir, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nanti kita akan sebutkan apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan ilmu taksir ini. Ada silang pendapat di kalangan para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Nanti insyaallah kita akan sebutkan. Cuman ada satu hal yang perlu kita tanamkan teman-teman sekalian, dan ini sebagai keyakinan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana semua benda-benda langit, bintang-bintang, matahari, bulan dan selainnya, itu semua adalah makhluk Allah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya?
Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Jadi matahari, bulan, bintang-bintang itu kata Allah Subhanahu wa taala musakhkharatin bi amrih. Semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita katakan, siapa yang meyakini bahwa semua benda-benda langit memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi ini dengan sendirinya, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ini dalilnya. Karena semua benda-benda langit itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bergerak atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan kepada kita teman-teman sekalian di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang ada di langit semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintang, dan apa yang ada di bumi dari gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan kebanyakan manusia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzabu. Tapi kebanyakan pula dari manusia itu ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ada juga dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan di dalam neraka. Dan kita tahu bersama dari hamba-hamba Allah yang banyak dimasukkan ke dalam neraka adalah para wanita. Para wanita itu adalah makhluk yang paling banyak di dalam neraka, sebab satu perbuatan mereka yang membuat mereka terjerumus ke dalam neraka, karena lisan mereka tidak mampu untuk menahan lisan, kasar terhadap suaminya, kasar terhadap tetangganya, itu yang menjadikan mereka itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita masuk dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Antum buka halaman 357. Ya, yang punya buku ya silakan buka bukunya. Yang tidak punya ya sudah. Dalil yang pertama, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata di dalam sahihnya, Qatadah rahimahullahu taala berkata, siapa Qatadah di sini? Siapa Qatadah di sini? Qatadah sini, Qatadah yang di dalam yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini. Kita sudah sebutkan biografinya kan? Siapa beliau? Qatadah bin Qatadah? Qatadah As-Sadusi. Rahimahullahu taala. Ini seorang pembesar tabi'in. Kita sudah jelaskan profil beliau rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang untuk 3 perkara. Yang pertama zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit, wa rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempari syaitan-syaitan yang ingin mengambil berita dari langit. Dan ini sudah berlalu penjelasannya ketika kita membahas tentang perdukunan, ya bagaimana syaitan-syaitan itu ta'awun, tolong menolong di dalam mencari atau mengambil berita di langit yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada malaikat-malaikatnya. Wa alamatin yuhtada biha. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang itu sebagai tanda yang dijadikan untuk petunjuk jalan, untuk arah-arah tertentu atau untuk menentukan waktu-waktu tertentu. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik akhta'a, maka siapa yang menakwilkan selain itu, selain dari 3 perkara ini,
maka sungguh dia telah berbuat kesalahan, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Maksudnya bagiannya di dalam akhirat nanti, di kehidupan akhirat. Artinya kita tahu bersama, karena kita sudah pelajari orang yang mempelajari sihir kan, maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya di kehidupan akhirat. Kata beliau, serta wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebankan dirinya dengan apa yang tidak dia miliki ilmunya. Baik, kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam atau Syekh Sulaiman Al-Qara'awi. Hubungan athar ini dengan judul bab adalah dari segi bahwasanya athar ini memberikan kesimpulan pandangan Qatadah rahimahullah ta'ala bahwa tidak boleh berkeyakinan terhadap bintang-bintang lebih dari 3 hal yang telah disebutkan, dan dalilnya dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu untuk 2 perkara tadi, sebagai hiasan langit, dan yang kedua sebagai apa? Alat pelempar untuk syaitan-syaitan yang ingin mengambil berita. Dan yang ketiga dalilnya, ya, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Antum buka halaman 359. Itu dalil untuk perkara yang ketiga, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Jadi bintang-bintang itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dijadikan sebagai ilmu untuk mengetahui satu arah atau mengetahui satu waktu. Nah, hubungan athar ini dengan tauhid adalah karena Qatadah rahimahullahu ta'ala mengingkari apa-apa yang diklaim oleh para penganut ilmu nujum, yaitu mengetahui hal-hal gaib, karena itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal mengetahui yang gaib. Sebab perkara nasib, masa depan itu perkara gaib. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu dari perkara-perkara gaib terkait dengan kepribadian manusia, masa depan manusia, kecuali dengan dalil. Tidak bisa, harus dengan dalil, karena ini perkara gaib. Qatadah rahimahullahu ta'ala membenci mempelajari orbit bulan. Ibnu Uyainah juga tidak memberi rukhsah tentangnya. Jadi Qatadah beliau menyebutkan tentang silang pendapat yang disebutkan oleh penulis kitab di sini tentang silang pendapat pada ilmu yang kedua. Ilmu apa itu? Ilmu tasyir. Ya, itu jadi silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau ilmu ta'thir itu sepakat, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Ilmu ta'thir itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Adapun ilmu yang kedua, tasyir, ini menjadi silang pendapat. Qatadah membenci, yakrah. Kalau kata-kata benci disebutkan oleh ulama salaf, itu menunjukkan keharaman. Ya, setiap kata-kata yakrah, benci, jadi para ulama salaf membenci, itu menunjukkan keharaman. Ya. Jadi Qatadah dia membenci mempelajari orbit bulan. Ibnu Uyainah juga tidak memberi rukhsah tentangnya. Qatadah mengharamkan, tidak membolehkan ilmu perbintangan, ilmu yang kedua yang tadi kita sebutkan, sebab itu untuk saddan lidhari'ah, untuk menutupi masuknya kesyirikan kepada manusia. Ini disebutkan oleh Harb dari keduanya, sedangkan Ahmad dan Ishaq memberi rukhsah dalam hal mempelajari orbit bulan. Imam Ahmad dan Ishaq rahimahumullahu ta'ala itu membolehkan. Ala kulli hal, ilmu yang kedua ini diperbolehkan oleh para ulama. Teman-teman sekalian, ada satu kalimat yang tidak dinukilkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini berkaitan dengan pernyataan Qatadah rahimahullahu ta'ala. Kenapa Qatadah itu mengharamkan? Nah, disebutkan teman-teman sekalian tentang ucapan Qatadah rahimahullahu ta'ala, lanjutan dari ucapan Qatadah tadi, dan ini disebutkan di dalam Al-Qaul
fi An-Nujum li Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Qatadah melanjutkan ucapan tadi, wa anna unasan jahalatan bi amrillahi tabaraka wa ta'ala qad ahdathu fi hadhihi nujumi kahanatan. Kata beliau rahimahullahu taala, ada sebagian kelompok dari kalangan manusia jahalah yang mereka ini orang-orang bodoh bi amrillahi ta'ala, bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang yang tadi kita sebutkan. Sebabnya apa? Karena ada sebagian manusia, dan ini sudah ada di masa tabi'in. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengharamkan ilmu taksir yang kedua tadi, itu tujuannya saddan lidari'ah, ya, menutup pintu yang membawa kepada kesyirikan. Allahu ta'ala alam. Hubungan athar dengan judul bab adalah karena athar ini menunjukkan bahwa Qatadah dan Ibnu Uyainah membenci mempelajari orbit bulan, sedangkan Ahmad dan Ishaq membolehkannya. Ya, Allahu ta'ala alam. Ini menjadi silang pendapat, dan tentunya kalau antum ingin selamat maka tinggalkan. Dan tapi kita katakan ilmu tafsir adalah sesuatu yang diperbolehkan, sebab itu tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk dalil yang kedua. Dari Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang kecanduan dengan khamar, dengan minuman keras. Wa qati'ur rahim, golongan yang kedua yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bacakan makna dari hadis ini, kita ingin sedikit menyebutkan tentang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Musa itu kunya beliau, dan nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Asy'ari, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Qais. Beliau berasal dari Yaman. Di Yaman beliau mendengarkan bahwasanya ada seseorang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkat dari Yaman ke kota Mekah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan kaumnya. Semuanya masuk Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka akan tiba ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, yuqaddimu alaikum ghadan qaumun hum araqqu quluban lil islami minkum. Besok Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di hadapan sahabat-sahabat beliau, akan datang kepada kalian satu kaum yang hatinya itu lembut, lebih lembut dari hati-hati kalian di dalam menerima Islam. Jadi Nabi sudah kabarkan kepada sahabat-sahabat bahwa akan datang satu kaum dari Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dan kaumnya, yang akan beriman, masuk Islam, menerima Islam. Ketika mereka tiba bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bersalam-salaman dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini budaya tradisi Arab pertama kali. Salam-salaman itu budaya dari Yaman yang dibawa oleh Abu Musa Al-Asy'ari dengan kaumnya. Tapi itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi tradisi yang dibenarkan oleh Islam. Jadi kita katakan teman-teman sekalian, ketika Islam datang, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai seorang Nabi dan Rasul, tidak semua tradisi Arab itu diberangus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada adat istiadat, tradisi-tradisi yang itu dijaga oleh Islam, bahkan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tradisi ini, ketika bertemu salam-salaman. Ya, dan tradisi-tradisi yang lain yang dijaga oleh Islam. Salah satunya apa? Menjamu tamu, membantu orang lain. Itu kan tradisi-tradisi Arab yang dijaga oleh Islam. Jadi selama tidak bertentangan dengan Islam, dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan tradisi itu tidak mengapa. Jadi ini bantahan kepada orang-orang yang membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka selalu sebarkan bahwa kita ini benci dengan adat istiadat, kita ini benci dengan tradisi-tradisi. Padahal kita katakan tidak semua tradisi diberangus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun tradisi yang itu tidak bertentangan dengan Islam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan. Selama itu tidak berkaitan dengan akidah, silakan, boleh. Contoh tradisi di daerah kita ini apa yang tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tradisi apa? Kalau antar harta itu, kira-kira itu kan tradisi kita. Antara harta itu bertentangan tidak? Antara harta, apa bahasa Gorontalonya itu? Apa? Tolo Balango. Tolo Balango itu tradisi kita kan itu bertentangan tidak? Tolo Balango itu. Hah? Yang menjawab yang sudah menikah. Tolo Balango itu bertentangan tidak dengan syariat kita? Ada kesyirikan di situ? Hah? Ada keyakinan tertentu? Ada tidak? Ada? 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 Hari nikah di Tolo Balango itu. Nah. Saya kalau hari ini Itu kita sudah bahas itu. Oke. Apa lagi selain itu? Cuman itu saja. Biasanya ini, Mas antum tidak pernah ini Tolo Balango? Hah? Belum pernah ya? Atau antum mau ulangi? Ini biasanya buah-buahan. Nah, biasanya buah-buahan kan, ada buah-buahan yang telah ditentukan, yang harus ada bahkan wajib dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau seperti ini tentunya terlarang. Jadi selama Tolo Balango itu tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu di dalamnya dan tidak ada ritual-ritual khusus di dalamnya, silakan, boleh, tidak bertentangan dengan Islam. Karena memang Islam tidak memberangus semua tradisi. Yang diberangus itu tradisi yang bertentangan dengan syariat. Contoh, di salah satu daerah di Indonesia ini, di negeri yang kita cintai ini, di salah satu daerah kita tidak usah sebutkan, kalau ada seorang lelaki yang ingin melamar seorang wanita, dia ingin menikahi seorang wanita itu, maka ada di satu tempat itu, wanita itu harus diculik dulu. Ada di Indonesia ini, di negeri yang kita cintai ini, satu daerah. Antum tahu daerahnya. Jadi kalau laki-laki ingin melamar perempuan tersebut, ingin menikahi perempuan tersebut, maka tradisi di daerah itu diculik dulu. Yang menculik siapa? Laki-laki yang ingin menikahi dia. Dibawa lari dulu. Dan orang tuanya memperbolehkan, silakan bawa dia. Diculik. Ini bertentangan tidak? Hah? Tradisi ini bertentangan. Antum tahu daerahnya? Antum tahu? Jangan antum ke daerah sana nanti. Antum semua culik akhwat di sana. Ada ya di daerah di salah satu daerah di negeri yang kita cintai. Di Gorontalo tidak ada, alhamdulillah. Jemaah sekalian,
Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau datang ke kota Madinah bersama kaumnya dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang sangat rajin duduk bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang penghafal Al-Qur'an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu sedang membacakan Al-Qur'an dengan suaranya yang syahdu, yang indah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi salah satu seruling keluarga Daud. Jadi Abu Musa ini seorang yang sangat indah suaranya. Kalau membaca Al-Quran, Nabi SAW sangat senang. Apa maksudnya? Beliau diberikan salah satu seruling keluarga Daud. Kita tahu bersama Daud alaihissalam seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan Alkitab kepadanya, Zabur. Daud alaihissalam ketika membaca Zabur itu beliau membaca dengan suara yang indah, syahdunya luar biasa, sehingga gunung-gunung, burung-burung ikut bertasbih bersama beliau alaihi salatu wassalam. Artinya burung-burung ketika mendengarkan Daud alaihissalam membacakan Zabur, itu mereka berbaris-baris sedang menikmati bacaannya Daud. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, engkau diberikan seruling dari keluarga Daud. Makanya Umar ibn Khattab di masa kepemimpinan beliau radhiyallahu taala anhu itu selalu datang kepada Abu Musa al-Asy'ari, sebab beliau tahu Abu Musa ini seorang sahabat yang punya suara yang indah. Maka apa kata Umar ibn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari? Syawikna ila rabbina ya Aba Musa. Apa beliau katakan? Syawikna ila rabbina ya Aba Musa. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, jadikan kami rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kami selalu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang mukminat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu bertambah keimanan dia. Makanya Umar ibn Khattab selalu katakan kepada Abu Musa, usyawikna ila rabbina ya Aba Musa. Jadikan kami rindu, tenang, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita praktikkan. Makanya kalau ada teman-teman yang bagus suaranya, itu sering kita suruh imam karena itu suaranya yang bagus, apalagi ayat-ayat yang dibaca kita pahami makna-maknanya, itu bisa bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang teman-teman sekalian, orang yang beriman itu kita tahu bersama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanannya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Nah, salah satu cara untuk menambah keimanan itu mendengarkan suara sang imam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang dibaca yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita belajar tafsir, makanya penting kita belajar apa? Belajar bahasa Arab. Untuk bagaimana? Supaya betul-betul kita bisa memahami apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran, terkhusus surat Al-Fatihah. Alhamdulillah kita buka kajian tafsir, ya, tafsir Al-Quran, di mana kita berusaha untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, karena itu cara untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat cinta dengan siapa? Dengan Abu Musa al-Asy'ari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan ampunan untuk Abu Musa al-Asy'ari. Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais dzambahu.
ya Allah ampuni dosa-dosa Abdullah bin Qais, maksudnya Abu Musa al-Asy'ari, wa adkhilhu yaumal qiyamah madkhalan karima, masukkan beliau di hari kiamat di tempat yang terpuji. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, teman-teman sekalian, di umur yang sudah tua, disebutkan bahwasanya beliau sangat-sangat giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir usia beliau, di umur yang sudah tua, itu disebutkan tentang semangat beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, begitu semangatnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa umurnya, maka satu jawaban beliau kepada orang-orang yang bertanya, beliau cuma mengatakan seperti ini, dan ini disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Beliau kasih satu jawaban, kata beliau, innal khayla idza qarabat nihayatal midmari akhrajat jami'a ma indaha. Sesungguhnya seekor kuda pacu itu ketika dia akan mendekati garis finish, akhrajat jami'a ma indaha, maka dia akan keluarkan, kerahkan semua tenaga dia semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan sebuah perlombaan. Dan beliau katakan, walladzi baqiya min ajali aqallu min dzalik, adapun yang tersisa dari umurku itu sangat-sangat sedikit. Maka teman-teman sekalian, memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membawa bekal. Fatazawwadu fa inna khairu zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin telah kita telah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak amalan. Siapa bisa jawab apa hikmahnya? Yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hikmah Allah perintahkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Banyak ayat-ayatnya ya. Fa idza faraqta fansab, apabila engkau sudah selesai dari satu amalan, maka pindah kepada amalan-amalan yang lain. Seorang muslim itu cerdas. Kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di dalam beramal jangan pernah puas dengan amalan dia. Ya, terus menambah amalan, dan sebaik-baik amalan yang kita bawa adalah amalan yang terus mengalir kepada kita. Apa saja amalan yang terus mengalir kepada kita, sekalipun kita sudah di alam barzakh, sudah dikuburkan di dalam kuburan, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain, apalagi harta yang kita miliki, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, entah kita bangun rumah Allah Subhanahu wa taala atau kita infakkan di jalan dakwah ini, sesuatu yang membantu dakwah, itu bisa mengalir kepada kita. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Jadi cari amalan-amalan yang itu bisa mengalir kepada kita, pahalanya terus mengalir. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak-anak, terutama anak-anak. Anak-anak itu harus mendapatkan bimbingan dari orang tua. Ya, orang tua itu adalah madrasah. Ya, madrasah pertama untuk anak-anak. Jadi orang tua itu perlu ada ilmu. Jadi ini tentang siapa? Tentang Abu Musa al-Asy'ari. Menjelang kematian beliau, satu doa yang sering beliau panjatkan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi keselamatan dan darimulah keselamatan itu. Itu doa yang terus dipanjatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ada 3 perkara yang tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Pertama, seorang yang kecanduan dengan khamar, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, dan orang yang membenarkan sihir. Makna hadis ini secara global, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa ada 3 jenis manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga, dan hal itu karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Jadi kita katakan
pecandu khamar itu dosa besar. Jadi meminum khamar itu dosa besar. Kemudian memutuskan silaturahmi, dosa besar. Musaddiqun bisihri, membenarkan sihir, ini juga dosa besar. Dua perkara ini yang kita mau tegaskan. Kalau dua perkara ini, meminum khamar dan memutuskan hubungan silaturahmi, dia dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Apalagi khamar. Ini sebagai bantahan terhadap kelompok siapa? Kelompok Khawarij. Karena Khawarij itu, para teroris itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Bantahannya apa? Di dalam sebuah hadis, sebagaimana datang dari sahabat Umar ibn Khattab, ketika ada seseorang yang namanya itu adalah Abdullah, dan orang ini dijuluki dengan himar, keledai. Orang ini kalau datang kepada Nabi SAW selalu membuat Nabi itu tertawa. Jadi orang yang suka membuat Nabi tertawa dia ini Abdullah, tapi dijuluki dengan himar, keledai. Dan kebiasaan dia suka meminum khamar. Maka kalau dia minum khamar, Nabi cambuk dia. Suatu hari dia minum khamar setelah Nabi cambuk dia. Maka orang-orang yang hadir ketika itu langsung melaknat orang tersebut, mengatakan Allahumma al'anhu, ya Allah laknat orang ini. Nabi SAW mendengar ucapan tersebut, Nabi marah. Nabi katakan la tal'anuh, jangan laknat orang tersebut, karena aku tidak mengetahui orang ini kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Ini sangat jelas. Nabi tidak kufurkan dia. Memang dosa besar yang dia lakukan, tapi masih ada keimanan dia di dalam hatinya. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Seperti itu pecandu khamar. Mereka itu masih beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Dan ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Nabi katakan orang ini masih mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Nah, kata penulis Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala, kerusakannya pasti menimpa individu dan juga masyarakat. Jadi memang menimpa individu itu tadi merusak dirinya, karena memang khamar itu adalah ummul khaba'ith sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi khamar itu induknya keburukan, semua kejelekan itu berangkat dari khamar. Dengan khamar maka lahirlah kejahatan-kejahatan yang lain. Dengan khamar kejahatan perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan itu karena khamar. Dan dia merusak masyarakat. Dengan khamar terjadi kekacauan, keonaran, kejahatan. Orang lain terganggu, orang sedang beribadah terganggu. Itu karena khamar. Makanya dia dosa besar. Utsman bin Affan pernah menyebutkan ada seorang abid, apa itu abid? Ahli ibadah. Ini disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Orang yang ahli ibadah luar biasa. Nah, ternyata abid ini dicintai dan disukai oleh seorang pelacur. Maka pelacur ini punya sahabat, punya pembantu. Dia utus pembantunya untuk datang kepada abid itu ahli ibadah. Katakan kepada ahli ibadah, aku memanggil dia untuk memberikan persaksian. Jadi pembantunya ini datang kepada ahli ibadah ini, dia katakan ada seorang wanita yang mengundang antum untuk memberikan persaksian. Maka dia pun datang, cuman sekedar untuk memberikan persaksian. Setiba di rumah sang wanita ini, ternyata dia kaget. Wanita ini menggunakan pakaian yang Masya Allah seksi bahenol. Luar biasa. Lantas apa kata pelacur ini? Saya ingin berzina dengan Anda. Dan pelacur ini membawakan secangkir khamar, bayi, dan dia katakan kepada siapa? Kepada lelaki ini, abid ini ahli ibadah, saya ingin berzina dengan antum. Kalau Anda menolak, saya akan berteriak. Saya akan berteriak ada laki-laki di rumah ini. Saya kasih pilihan, mau berzina denganku, minum khamar, atau membunuh bayi ini. Dikasih pilihan.
dia katakan begini, saya tidak suka berzina karena itu dosa besar. Saya tidak mau membunuh bayi itu. Cuman satu yang diminta, khamar. Ketika dia minum khamar, segelas demi segelas dia minum, apa yang terjadi? Dia mabuk, dia berzina dengan wanita pelacur itu, dan dia bunuh bayi tersebut. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, fajtanibul khamra fa innahu ummul khaba'ith. Hati-hati kalian dengan khamar, karena khamar itu adalah ummul khaba'ith, induknya dari semua keburukan, kejahatan, kejelekan. Makanya dia dosa besar. Oke, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, terus menerus minum khamar karena ia menyebabkan ini alasannya ya. Pertama, terus menerus minum khamar karena ia menyebabkan hilangnya akal sehat dan mengubah kemanusiaan seseorang serta menjatuhkan nama baiknya. Kedua, tidak menjalin hubungan dengan kerabat karena bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara individu-individu keluarga yang dapat menyebabkan seseorang hidup seorang diri terjauh dari orang yang paling dekat kepadanya sekalipun. Dan memang Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dan yang ketiga, membenarkan sihir karena ia mengandung dorongan melakukan tipu daya dan kebohongan dan mengambil harta benda dengan cara yang batil. Faedah yang bisa kita petik, pertama, diharamkannya khamar, minuman keras. Kedua, wajibnya menjalin tali silaturahim karena itu perintah dari Nabi SAW. Bahkan salah satu amalan yang bisa memasukkan ke surga adalah menjalin hubungan silaturahmi. Dan sebab seseorang masuk ke dalam neraka, memutuskan hubungan silaturahmi. Yang ketiga, diharamkannya membenarkan sihir. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini menunjukkan haramnya membenarkan semua jenis sihir, dan termasuk diantaranya adalah ilmu nujum. Ya. Hubungannya dengan tauhid, hubungannya adalah dari segi bahwasanya hadis ini mengharamkan membenarkan sihir, dan termasuk diantaranya adalah ilmu nujum. Hal itu karena ilmu nujum termasuk dalam kategori mengklaim mengetahui yang gaib, dan ini adalah kesyirikan kepada Allah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab ya pengharaman ilmu nujum, ilmu ta'thir ya yang pertama. Sebab dia mengklaim perkara-perkara gaib, dan ini sudah kita bahas pada bab tentang sihir dan perdukunan. Wallahu taala alam. Bab yang ke-29. Tidak panjang ininya, dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Kita ambil satu dalil. Babu maja fil istisqa'i bil anwa. Ini masih ada kaitannya dengan bab 28. Ya, berkaitan dengan benda-benda langit. Keterangan tentang meminta hujan kepada orbit bulan. Ya, masih berkaitan dengan benda-benda langit. Sekali lagi saya tegaskan. Kalau ada seorang muslim dan muslimah meyakini benda-benda langit yang Allah ciptakan, yang semuanya tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini benda-benda langit tersebut dengan sendirinya memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi ini syirik besar. Jelas ya? Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mengganti rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat ini secara global, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengingkari nikmat-nikmatnya atas mereka. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka sih apa? Hujan. Hujan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah hujan yang mendatangkan kehidupan bagi negeri dan hamba. Lalu mereka menisbatkannya kepada orbit bulan. Mereka nisbatkan turunnya hujan itu pada benda-benda langit, pada bintang-bintang tertentu.
yang sama sekali tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula menolak mudarat. Tadi kita sudah jelaskan bahwa semua benda-benda lain itu musakharatin bi amri, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula menolak mudarat. Lalu mereka mengatakan kami diturunkan hujan karena orbit ini, karena benda-benda tertentu. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita petik? Bahwasanya kebaikan dan keburukan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah yang ciptakan apa? Keberuntungan dan keburukan. Allah ciptakan keberuntungan dan keburukan. Maka tidak boleh seseorang itu menetapkan sesuatu yang bisa mendatangkan keberuntungan dan menolak kemudaratan kecuali dengan apa? Dengan dalil. Paham ya? Kaidah yang sudah kita jelaskan untuk menentukan syirik kecil dan syirik besar kan? Jadi tidak boleh kita menetapkan sesuatu yang sesuatu itu bisa mendatangkan keberuntungan atau menolak kemudaratan kecuali dengan dalil, karena Allah yang menciptakan keberuntungan dan Dia pula yang menciptakan keburukan. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke. Itu takdir Allah. Yang kedua, bahwasanya hujan itu adalah di antara rizki Allah Subhanahu wa taala. Hujan dia adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menisbatkan nikmat kepada selain Allah berarti kafir kepada nikmat tersebut. Di dalam Al-Qur'an teman-teman sekalian Allah tegaskan wa nazzalna minas sama ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit, kata Allah, ma'an mubaraka, air yang penuh dengan keberkahan. Jadi air hujan itu air berkah. Makanya Ibnu Abbas kalau hujan turun, beliau perintahkan kepada pembantunya untuk ambil pakaian, beliau basahi. Sebagaimana Nabi SAW kalau hujan beliau basahi sebagian badannya kan dengan air hujan. Karena air hujan itu air berkah. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ketika seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengeluhkan perutnya yang sakit. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib arahkan pada 3 perkara. Apa 3 perkara yang diarahkan oleh beliau? Dan ini Masya Allah obat yang mujarab teman-teman sekalian, yang antum harus ketahui. Dia cuma katakan begini, alaka zaujah, antum punya istri? Itu dulu pertanyaan pertama. Jadi ketika dia mengeluhkan sakitnya, Ali bin Abi Thalib tanya, alaka zaujah, antum punya istri tidak? Dia katakan na'am. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, idhab, pergilah engkau kepadanya dan mintalah satu pemberian dari harta istrimu. Pergi antum, minta sebagian harta dia. Maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib, thumma ashtari bihi asalan. Untuk apa kita minta sebagian harta istri? Kata Ali bin Abi Thalib, gunakan harta tersebut untuk membeli madu asli. Oke ya, thumma ashtari bihi asalan, beli dengan harta istri madu. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang beliau bawakan. Jadi bukan sekedar dia ambil dari kantong ini, tidak. Ini perkara agama, harus dengan dalil. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tuangkan madu tersebut min ma'is sama. Tuangkan madu yang antum beli dari harta istri, tuangkan sedikit dari air hujan, karena air hujan air berkah. Tsumma shrabhu, kemudian minum air tersebut. Maka dilakukan oleh orang tersebut nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika dia pulang ke rumah dan dia lakukan nasihat Ali bin Abi Thalib, fasufiya, orang ini sembuh biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita mau tanya apa dalilnya?
Apa yang ditanyakan pertama kali oleh Ali bin Abi Thalib? Kalau ada orang yang datang kepada antum meminta nasihat, saran, anak sakit, mengeluh ada sakit, yang pertama kita tanyakan apa? Alaka zauja punya istri? Kalau dia bilang belum ada, pulang juga antum. Alaka zauja? Antum punya istri? Naam. Iya Ustaz. Kasih saran kedua apa? Minta harta dari istrimu. Ambil hartanya sebagiannya, minta darinya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'ah." Jika mereka istri-istri kalian menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar yang kalian berikan kepada mereka, harta yang mereka miliki, mahar itu kan sudah harta mereka. Uang yang antum kasih sebagai mahar itu kan sudah harta mereka. Kalau mereka memberikan sebagiannya kepada antum dengan senang hati, hani'an mari'ah, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, terimalah, fakulu, dan nikmati harta tersebut dengan senang hati. Adapun yang kedua, untuk apa harta itu kita beli? Madu. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Ternyata keluar dari perut lebah itu minuman madu yang bermacam-macam jenisnya, warnanya. Di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala, shifaa'un linnas, terdapat obat bagi manusia. Luar biasa kan? Masyaallah. Adapun yang ketiga, madu itu tuangkan dengan sedikit air hujan. Dalilnya apa? Tadi ayat yang kita bacakan dalam surat apa itu? Qaf ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami kata Allah turunkan air hujan dari langit dengan penuh keberkahan. Maka teman-teman sekalian, beliau mengatakan, idza marida ahadukum. Ini nasihat petuah Ali bin Abi Thalib. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sakit, falyas'al imra'atahu an tu'tiyahu thalathata darahim. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sakit, maka mintalah kepada istrinya untuk memberinya 3 dirham. Ya, untuk memberi 3 dirham. Jadi kalau sakit, datangi istri, minta uang sama istri. Itu pesan siapa? Ali bin Abi Thalib. Untuk apa harta tersebut? Pertama, kata beliau, falyashtari biha asalan, hendaklah dia membeli madu, ya, beli madu, ya, pokoknya cari yang paling asli, cari yang asli. Jangan antum, kalau ini juga untuk ummahat, kalau dia minta dengan nilai yang tidak terlalu banyak, berarti dia beli madu asli itu. Kalau dia minta sudah jutaan, itu bahaya, madu lain yang dibeli itu. Oke. Kata beliau, wal ya'khudh syai'an min ma'i sama. Setelah dia dapat madu, ambil sedikit dari air hujan. Fayashrab dzalik, kemudian minumlah. Kata beliau, fayajtami'u lahu hani'an mari'an wa shifaan mubarakah, maka akan terkumpul baginya hani'an mari'ah, harta istri dan obat yang diberkahi. Ya. Makanya sebagian salafus saleh pernah mengatakan sama, ya, idza at'amatiz zaujatu zaujaha, jika seorang istri memberi makan kepada suaminya. Ini ucapan sebagian salaf, dan ini disebutkan oleh Imam Suyuti, kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir mereka berdua. Sebagian salaf mengatakan idza at'amatiz zaujatu zaujaha,
apabila seorang istri memberikan makan kepada suaminya al-marid yang sedang sakit min maliha dari hartanya syufiya biidnillahi ta'ala, maka suaminya itu akan sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat yang keempat. Jadi kalau sakit minta uang sama istri, beli obat. Iya. Insya Allah dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, hubungan ayat ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, dan diantaranya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada orbit bulan. Hubungan ayat dengan tauhid, hubungannya adalah karena ayat ini mendustakan orang yang menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, yang diantaranya adalah hujan yang dinisbatkan kepada orbit bulan, karena hal itu merupakan kesyirikan kepada Allah pada nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Kalau turun hujan, apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW? Apa yang kita ucapkan? Allahumma shayyiban nafi'a. Atau kita ucapkan apa? Mutirna bifadlillah, kita diberikan hujan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengan hujan itu ya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, yang dengan air hujan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan mereka. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dalil yang kedua dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Dalil yang kedua ini dari Abu Malik ya. Kalau yang pertama siapa? Abu Musa Asy'ari. Kalau ini Abu Malik Al-Asy'ari. Nanti insyaallah kita akan sebutkan biografi singkat tentang Abu Malik. Siapa Abu Malik Al-Asy'ari ini? Wallahu taala alam. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله